Jadi aku coba untuk kasih pengertian segala macam, lah kok malah jadi di blacklist. Tantangan yang paling berat apa? Jadi apakah karena megang Honda 5 tahun jadi seneng koleksi motor Honda? Ngajarin seru sih, ngajarin orang terus bisa itu sesuatu yang nggak bisa dinilai sama uang. Iya, selama kalian suka, lakuin maksimal. Kenapa tanda seru? Kok tanda tanya gitu. Yang seru itu adalah proses pekerjaannya, dan ketika menang itu bonus. Hai teman-teman dan subscriber, selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Kali ini, tim Madam Chang berkesempatan mengobrol dengan Adrianka Anka. Adrianka Anka atau yang lebih dikenal dengan Anka adalah sosok yang mendirikan Tanda Seru, suatu perusahaan kreatif yang menggarap digital imaging, retouching, and 3D commercial. Di tahun 2010, nama Anka semakin dikenal dan mendirikan perusahaan Tanda Seru. Mau tahu lebih lanjut? Simak Survival Talk Madam Chang TV bersama dengan Adrianka Anka. Halo, selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Salam bertahan hidup. Apa kabar, sehat-sehat Angka? Sehat-sehat di Jakarta, sehat-sehat, baik-baik di sini. Jadi selama pandemi ini stay-nya di mana? Jakarta atau pulang ke Malang? Selama pandemi ya stay di Jakarta, lebih tepatnya di Tangerang. Oke. Sebetulnya apa sih bedanya? Mungkin banyak orang yang kurang paham antara digital imaging dengan graphic designer ya. Oke. Kalau mungkin gini, kalau graphic designer bisa berangkat dari benar-benar nol ya, dari vektor. Kalau kita lebih ke editing foto. Jadi dari fotografer, hasil fotonya kita olah, lebih ke sana. Prosesnya yang menggunakan bahan yang berbeda sebenarnya. Oke, berarti dari foto itu diedit lagi ya? Disempurnakan lah istilahnya kalau disempurnakan. Kenapa ya kok bisa ambil itu, kok enggak jadi graphic designer begitu, mengedit, menyempurnakan satu foto atau digital image? Namanya apa sih? Imaging? Artis, bisa dibilang kayak gitu. Oke, digital artist. Bisa dibilang gitu. Boleh tahu enggak? Saya penasaran, kenapa dulu kok ngambilnya terus pakai artis digital ya? Oke, kalau kenapa sebenarnya bisa dibilang dulu aku bukan visioner ya, yang udah tahu besok mau bakal jadi digital imaging artist gitu, nggak tahu bahkan. Jadi berawal dari harus magang. Jadi di kuliah dulu di Petra, Surabaya, itu ada program magang. Nah, di situ aku baru tahu di situ ada digital imaging sebenarnya. Dan baru belajar juga, itu tahun 2007. Itu baru belajar di magangnya yang awalnya harus 3 bulan, ini jadi 8 bulan, karena ada satu mata kuliah nggak lulus, dan harus ngulang tahun depan. Gitu, ya udah dimanfaatin aja magang gitu. Kok dari situ baru ngerasa, wah kayaknya ini seru ya pekerjaan ini. Gitu, ngolah foto, terus menyempurnakan foto, sampai bertemu klien, experience-nya menghadapin klien seperti apa, terus di Jakarta itu seperti apa kondisinya, advertising yang sebenarnya itu seperti apa, lah dari situ udah mulai suka tuh sama profesi itu. Jadi sebenarnya karena magang. Kalau dulu belum ada perusahaan digital imaging, jadi digital imaging tahun ini 2007 itu ya? Ya, digital imaging ini gabung sama fotografer. Jadi dulu manggangnya bukan khusus
khusus digital imaging lebih ke ikut fotografer, tapi di situ punya tim digital imaging. Oke. Itu belum kalau itu dulu profesi belum banyak orang tahu. Bahkan kayak ngejelasin ke orang tua kayak susah banget digital imaging itu apa gitu. Kalau dulu orang bilang tusir. Oke. Tusir dulu pakai puas, pakai pewarna. Benar. Gitu ya. Iya. Iya. Kalau sekarang pakai software Photoshop gitu. Akhirnya paham, oh tusir. Tapi sebetulnya itu kalau tusir kan cuma lebih sekedar karena mungkin dulu ada jerawatnya, dulu yang nggak ada kan namanya Photoshop, terus jerawatnya dihilangin gitu ya. Terus kadang-kadang kalau saya juga pernah foto terus ketip sama fotografernya, saya dibuat matanya buka. Melek. Sama. Hanya prosesnya yang berbeda dengan digital kalau sekarang kan. Tapi sekarang lebih dari itu, background-nya dan semua warna hampir seolah-olah dikompos ulang. Ya, sebenarnya itu lebih ke kebutuhan. Karena aku di dunia iklan, jadi lebih ke apa yang nggak bisa dicapai sama fotografer, itu coba kita sempurnain di Photoshop, gitu, untuk kepentingan brand. Jadi itu misalnya sebuah brand minuman, kalau minum seger, terbang, melayang gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa dicapai di fotografi. Jadi di situ fungsi kita untuk bikin sebuah imajinasi dari agensi iklan bisa kita eksekusi di image kayak gitu. Tapi memang ya, kayak kalau kita berbicara tentang digital, terus komputer dan semuanya, saya masih ingat ya, dulu itu ada yang namanya buat title caption aja pakai rugos. Ya kalau salah mesti. Bener. Dulu masih menangi nggak ya? Masih, tapi tugas kuliah dulu masih pakai rugos. Oh, belum. Nah, digesek-gesek gitu. Iya, saya masih ingat. Terus pakai dulu kalau beli itu seperti kosokannya gitu ya. Terus belakangnya itu ada seperti siletnya supaya kalau ngeriknya gampang gitu. Masih nyamanin itu, Pak. Oh ya. Loh, berarti magangnya 8 bulan. Setelah itu langsung mendirikan perusahaan, berdikari dulu, mendirikan perusahaan atau gimana? Enggak, setelah 8 bulan, akhirnya nerusin kuliah 1 semester, tugas akhir. Nah, kembali lagi ke Surabaya. Balik ke Surabaya, terus lulus, balik lagi ke Jakarta ke tempat yang dulu magang. Tapi Sudah posisinya kerja, bukan kan? in-house. Kerja, ya? Kerja tapi bukan in-house, jadi kayak per project. Oke. Gitu, per project kita freelance begitu ya, atau base project ya? Ya, project base lah ini ya kerjaannya. Sebenarnya nggak kepikiran untuk bikin perusahaan BI itu nggak kepikiran. Jadi ngalir terus aja ya sementara ya? Ngalir terus. Jadi triggernya itu ketika waktu itu ngadepin klien sendiri kan. Jadi ngadepin klien sendiri, kerja revisi sendiri, bikin quotation sendiri, semua terpressure kan. Jadi kayak ini udah revisi, dimintain quotation lah, pitching segala macam tuh. Jadi akhirnya ketika ngobrol sama klien sempat agak tinggi tuh. Sempat agak tinggi karena merasa aku bener gitu. Jadi aku coba untuk kasih pengertian segala macam, lah kok malah jadi di blacklist. Nah, dari situ baru ngerasa kayak, oh aku butuh orang untuk menengahi itu. Jadi istilahnya kalau aku bilang sekarang traffic manager, jadi buat nengahin. Jadi aku kerja aja deh. Kamu yang ngurus jadwal, ngadepin kliennya, seperti apa, aku kerja. Jadi emosinya kebagi. Perusahaan yang kamu bangun kan namanya Tanda Seru ya? Itu tahun berapa ya? 2010-an lah. 2010. Dimulainya dengan berapa orang kalau boleh tahu? 3 orang. Oke. Saya penasarannya gini. Kenapa Tanda Seru? Kok tanda-tanya?
Oke, tanda seru ini ada dua arti sebenarnya. Tanda seru berarti kayak ketika kita ngerjain pekerjaan itu ngerasa seru dan itu enjoy, ya memang akhirnya aku menentukan profesiku di situ dan passionnya memang di situ. Serunya. Jadi ketika kita ngerjain sesuatu ini nggak pernah ngerasa jenuh, ngulik, pokoknya seru deh ngerjainnya. Itu berarti aku menandakan itu passion. Gitu. Oke. Tanda seru. Nah, tanda serunya sendiri kan menegaskan sesuatu kan. Jadi Perhatian. harus memperhatikan sesuatu, harus menegaskan sesuatu. Karena aku dulu awal-awal kan bisa dibilang kejawen kan, kejawen. Jadi kayak apa-apa iya, gitu. Tapi setelah perjalanan freelance itu, oh nggak bisa. Aku di sini harus menegaskan sesuatu bahwa nggak bisa semua pekerjaan diterima, nggak bisa semua input dari klien aku terima. Tapi bukan berarti ngelawan ya, lebih ke kayak, kalau kita sebagai profesional, berarti kita punya value. Ketika kita punya value, berarti kita bisa memberikan sebuah pendapat. Itu juga harus tegas. Menyampaikannya juga harus tegas, jelas, gitu-gitu. Jadi, ketika di Jakarta ini, kalau menjadi profesional, ya sebuah seru itu sebuah penegasan itu penting gitu. Jadi kita bukan tukang ya. Kalau attention gitu ya. Iya, kalau tukang kan ya orang ngomong A ikutin, orang ngomong B mau salah juga diikutin gitu. Tapi di sini kan bukan tukang. Itu mostly berhubungan dengan klien langsung, klien klien perusahaan yang membutuhkan, atau klien perusahaan advertising atau konseptor ide yang lain ya. Oke. Kalau sebelum zamannya digital nih, sebelum zamannya Instagram lah istilahnya, Ya. itu kita semua under photographer. Oke. Jadi ikut fotografer. Nah setelah mungkin jadi artinya job itu mostly dari fotografernya ya? Iya, dulu fotografer, terus prosesnya akhirnya ada pekerjaan kita tanpa fotografer, jadi pakai stock image. Itu biasanya langsung ke agensi iklannya. Nah sekarang setelah mungkin 8 tahun setelah itu baru banyak klien yang direct. Jadi berarti punya fotografer sendiri gitu kan? Nah jadi biasanya kita joinan. Cuman pintunya aja yang beda. Sekarang berarti fotografer sudah punya, marketing sudah punya sendiri semuanya. Komplit berapa orang, Pak? Total kita sekitar terakhir 14. Wow. 14 itu termasuk yang menempati kantor baru ini ya? Ya, yang belum banyak lah. Kalau bisa dibilang perusahaan ya masih kecil. Congratulations buat kantor barunya ya. Oke, terima kasih banyak. Akhirnya setelah 10 tahun ya. Jadi kantornya tetap di Tangerang ini? Ya, di Bintaro. Berarti kalau mulai bangun perusahaan tanda seru sampai sekarang yang terberat, apakah barusan yang dilewatin kemarin? Atau dulu ada yang lebih seru-seru, ada yang lebih seru lagi? Enggak, ya kemarin yang paling berat selama 10 tahun kerja. Paling berat atau paling seru? Aduh, paling berat sih. Kalau seru, sebenarnya ini seru yang ekstrim ya sebenarnya. Mungkin bisa dibilang seru ketika semua ini udah lewat. Iya. Jadi kalau bisa kita jadi cerita. Kemarin itu gimana kita nanganin dan harus lolos dari lubang jarum. Pasti seru ceritanya ya. Iya. Setuju. Tapi ngomong-ngomong tentang seru, pasti ada serunya karena barusan terima award yang luar biasa kan ya? Ya, setelah congratulations lagi. Terima kasih buat awardnya. Ini kan mungkin orang nggak banyak, termasuk saya sendiri tidak tahu seberapa prestisnya di NAD Award 2020 ini bagi seorang digital artist seperti kamu, Anka. Oh, kalau aku sih itu kan internasional, jadi ya buat kita cukup prestis ya. Dan sebenarnya gini, yang seru itu adalah proses pekerjaannya, dan ketika menang itu bonus. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Gitu. Itu kalau dulu berapa? Itu pekerjaan Desember 2019. Jadi memang disubmit gitu ya?
Ya, disubmit, tapi lewat agensi ya, agensi iklan. Oke. Mereka masukin beberapa kategori, terus akhirnya di bulan lalu ya pengumuman kalau kita dapat DNID gitu. Oke, tentunya bisa meleverage kan value daripada tanda seru lagi ketika bisa menerima suatu international award seperti ini kan ya. Iya, pasti sih. Tantangan yang paling berat apa? Yang pernah dijalani, artinya sudah sampai berapa lama, artinya enggak bisa jadi-jadi gitu loh, artinya kalau saya lihat berat itu artinya lama, enggak dibungkus-bungkus. Oke, tantangan paling berat itu sebenarnya sesuatu yang nggak bisa kita kendalin. Jadi istilahnya lebih ke kayak menurut kita udah maksimal. Kita udah maksimal di bikin karyanya itu udah maksimal, tapi mungkin di sisi klien nggak puas. Nah, untuk balikin itu yang tantangan yang cukup berat ya, dan itu butuh tahunan untuk balik lagi dapetin project yang sama di brand yang sama. Tapi, Gitu. tapi kalau misalkan ketemu deadlock seperti itu, apa ya solusinya ya antara sebenarnya pihak klien dan pihak artis? Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kan pihak vendor ya, vendor kan dipilih. Jadi ya udah, iya kalau memang itu keputusan klien kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya gini, aku tadi cerita yang awal itu sempat di blacklist segala macam. Nah itu kan sebenarnya ketika kita di blacklist, ya udah kita nggak apa-apa, ya bukan rezeki bisa dibilang kayak gitulah. Tapi nanti itu bisa balik lagi setelah 5 tahun. Oke. Nah, karena mungkin udah ngelihat itu tadi award yang kita dapat, terus pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mereka bisa ngelihat di sosial media. Oh ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia pegang dengan kualitas bagus. Nah dari situ mulai kayak mungkin timnya dia yang nanyain. Nah itu balik lagi di klien yang sama waktu itu. Kadang-kadang ini mungkin terjadi seperti ini ya, antara pihak klien dan artis. Pihak klien sendiri itu belum ngeh gitu loh ya. Kalau sekarang sudah harus begini, harus begitu, mungkin ya. Karena artisnya terlalu kreatif, terlalu advance, belum terkejar. Tapi kemudian baru bisa nerima ya. Nah itu kejadian juga di klien Honda kita. Kalau klien Honda ini kan di kita cukup lama. Sebelumnya memang kayak Honda sepeda motor atau mobil? Honda motor. Oh, motor. Jadi awalnya kerja sama kita. Setelah itu sempat hilang tuh 3 bulan, 4 bulan. Terus balik lagi ke kita. Kan sempat saya tanyain juga, "Duh, kenapa kok sempat hilang gitu-gitu?" Oh, ternyata dia nyobain tuh. Di artis-artis yang lain gitu. Oh, ternyata paling cocok balik lagi ke kita. Gitu. Nah, window shopping dulu. Ya, window shopping. Habis itu setelah cocok, udah lama tuh sama kita. Dan klien yang terlama berapa tahun? Honda itu 5 tahun, 6 tahunan sama saya. Oke. Pokari itu juga lama. Jadi apakah karena megang Honda 5 tahun jadi seneng koleksi motor Honda? Sebenarnya jauh sebelum itu memang suka sama motor Honda gitu. Kenapa? Modelnya lucu begitu? Iya, karena menurutku sih kayak desain dari Honda itu keren sih. Keren. Sampai sekarang tuh dilihat masih keren. Karena aku sendiri visual kan. Jadi apa-apa yang dilihat keren itu suka. Keren. Punya berapa motor? Ya. Punya berapa motor? Kalau sekarang sih 5. 5 termasuk Vespa ontel anak-anak itu? Oh itu lucu sekali loh itu. Saya lihat tak pikir itu pakai elektrik tiba-tiba di ontel ya. Iya itu di hotel anak-anak. Lucu banget. Jadi gimana? Senengnya mengkoleksi dan touring atau mengkoleksi terus kotak-katik bongkar pasang begitu, lebih ke mekaniknya atau jalan-jalannya ya? Jadi senangnya emang otak-atik motor
Jadi kayak cari parts-partsnya online sampai ketemu orang buat ngelihat itu asli apa enggak. Itu seru di situ. Sampai di tahun waktu itu di 2015 akhirnya bikin bengkel sama temen. Nah, temen itu di bidang yang sama di advertising tapi dia fotografer. Itu apa CB ya? Iya, punyaku itu CB. Saya soalnya dulu senengnya juga sepeda motor, tak protolin, dipasang macam-macam. Tapi ya dimarahi terus sama yang punya duit. Jadi dikasih duit ya nggak hobi, ya nggak jalan. Dulu soalnya zaman sekolah kan. Coba saya dulu hobinya itu kalau sudah kerja ya sampai sekarang mungkin akan terus. Tapi karena papi mami saya itu nggak suka lihat sepeda motor baru, diprotolin macam-macam. Akhirnya marah, udah nggak dikasih uang, nggak boleh dengan janji pokok beli sepeda motor nggak boleh diprotolin. Iya itu. Seru banget. Jadi touring sudah keliling kemana aja? Kalau touring kemarin terakhir Jakarta Bali naik chopper. Berapa hari? 5 hari, santai kok itu 5 hari. Berapa orang? Karena waktu itu bareng rombongan sekitar 20 orang. Jakarta, Bali, terus Bali, balik Jakarta lagi kan? Kebetulan enggak. jadi Jakarta Bali selesai di towing kita naik pesawat. Oke. Itu berarti boyoknya mesti kuat itu pinggangnya ya. Iya, saya naik rigid chopper, jadi belakang nggak ada shock, depan doang. Yang gini. Tangannya gantung gini, nggak capek? Iya, capek. Setelah 5 hari, besoknya kesemutan. Tidurnya nggak gini terus ya? Nah terus ini Angka, saya yang penasaran ini, kalau orang suka traveling, terus membuat sesuatu yang namanya traveling without moving ini saya nggak ngeh. Karena bagi saya, yang namanya traveling itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lah ini kok nggak moving, maksudnya piye? Itu sebenarnya itu saya bikin bareng sama satu brand rokok lah. Di masa pandemi, kan semua jenuh, Pak. Semua jenuh, semua di rumah gitu. Akhirnya gimana caranya kita traveling without moving ya, salah satunya dengan cara itu tadi, gimana kita berimajinasi sebenarnya itu di ruang tidur di kamar, tapi kayak coba dengan digital imaging akhirnya kita punya konsep traveling without moving gitu ya. Kita bayangin aja kita seakan-akan lagi, waktu itu saya bikin roller coaster, jadi seakan-akan punya keseruan di roller coaster, dan saya bikin gerak kan waktu itu. Medianya apa? Komputer? Kalau itu saya jadi ngeditnya pakai Photoshop, kemudian saya gerakinnya di handphone. Jadi ada satu aplikasi yang bisa gerakin still image. Oke, jadi kita itu maksudnya lihat handphonenya gitu ya? Iya. Gitu. Oke, gabungin antara kita mau bikin workshop dengan apa ya, dengan skillku lah, dengan Photoshop gitu. Waktu itu kan dibikin workshop sebenarnya. Iya, banyak yang ikut ya? Lumayan sih kemarin dari YouTube. Ada lombanya juga. Jadi itu seperti webinar gitu, workshopnya. Karena nggak sekemana-mana ya, akhirnya juga harus online semua ya. Iya, dan mereka kan jenuh, jadi kalau ikut webinar mungkin ya ada selimuran lah istilahnya untuk bikin yang dia mau. Tapi sorry kalau mungkin pertanyaan ini kurang tepat. Tapi saya juga penasaran, apakah bisnis ini bisa menjanjikan ya? Karena di luar sana, sekarang kan dengan adanya terjadi pandemi COVID-19 ini merubah gaya hidup orang banyak, termasuk gaya sekolah, gaya semuanya. Kalau ini bisa menjanjikan, kan bisa menjadi seorang guru gitu maksud saya gitu loh. Ngajarin murid-murid banyak, kegiatan yang berbeda gitu. Soal menjanjikan atau enggak,
Sebenarnya lebih ke apa ya? Kalau sekarang semua serba nggak pasti sih. Jadi kalau saya sih lebih ke balik lagi antara realita dan passion. Jadi kayak apa yang kita bisa, ya itu udah kita lakuin gitu ya. Kita kan sekarang hanya bertahan hidup Pak sebenarnya, bukan kayak mencari aku sebenarnya cocok di mana sih, kan bukan kayak gitu. Jadi lebih ke kayak apa yang kita bisa kita maksimalin aja, lebih ke ya menjanjikan apa enggak saya nggak bisa jamin, itu balik lagi ke orangnya masing-masing yang ngejalanin gitu. Selama dia suka sama profesinya sih menurutku dengan kondisi apapun akan cari cara sih Pak untuk bisa survive. Karena menurut saya ya, ilmu yang Angka punya ini sangat-sangat luar biasa. Jadi artinya saya bisa terima job dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, dari mana aja, dan you stay at home gitu loh. Kan berarti kan luar biasa. Pasti harganya harga internasional, tapi kerjanya ya tetap dari Tangerang kan ya. Iya. Keren itu. Beberapa kali sih kita sama Singapura, sempat kemarin dari Belanda ya, tapi kalau Belanda itu agak susah sama jam kerja, agak kebalik-balik, jadi susah ketemunya gitu. Akhirnya mungkin kita sama-sama ngerasa kayak, kayaknya susah nih, harus sama Asia mungkin ya. Kalau Asia kita belum, kemarin sempat pitching nih di China. Jadi ada kebetulan ada teman di sana di agensi, dia coba masukin kita di sana, tapi tetap belum rezeki Pak yang China. Kita dapat kemarin yang Singapura. Singapura jamnya mirip-mirip jadi aman. Jadi kita pegang listerin di Singapura. Gitu. Tapi emang ya, kalau saya pekerjaan lihat kita enak tuh kayak gitu. Tapi kalau saya lihat Instagramnya kamu ya Angka ya, saya rasa kamu sudah world class punya lah. Saya rasa ini masalah waktu karena saya kalau melihat ini ya pergeseran ini sangat luar biasa. Mulai Maret ini cara hidup, cara cari duit semuanya. Dan yang paling diuntungkan itu adalah artis-artis seperti kamu loh Angka. Seriously. Dari manapun, dari Bali, dari pesawat, dari manapun bisa kerja sampai tinggal submit, terima duit. Benar Pak, benar. Ya. Jadi itu ya apa working without moving ya. Iya. Jadi mesti buka kelas lagi nih, seriously. Iya, kelas. Kemarin sempat bikin kita bareng sama Wacom Indonesia. Wacom tuh kayak Pentablet, kita bikin webinar. Ada 2 kelas kemarin, baru selesai 2 minggu lalu. Gitu. Jadi pasti banyak yang kepingin ikut. Bagaimana Anda bisa menghasilkan uang dengan standar internasional dan Anda bisa sekalian berlibur di Bali. Ya, pasti banyak yang mau ikut. Tapi naik pesawat agak serem sekarang, Pak. Kalau gitu cukup di rumah aja. Lebih hemat lagi. Cukup di rumah. Sebenarnya jadi lebih hemat ya. Bensin enggak, tol juga enggak gitu. Lifestyle-nya berubah juga. Bener loh, seriously. Ketika pandemi ini pertama kali menghantam dan berita ini outbreak, waktu itu saya posisinya ada di Papua. Saya di perjalanan, saya di kapal, saya lagi perjalanan dive trip itu ya, masih ada 2 hari lagi kalau nggak salah. Tapi semenjak itu outbreak itu saya lagi berpikir, aduh, kerja ini yang paling enak, saya tidak usah kembali ke Surabaya dan tetap di atas kapal, dan tetap social distancing di sini, tapi tetap bisa dapat duit. Tapi sayangnya saya nggak punya keahlian digital ini. Seriously. I was thinking about it. Iya. Jadi saya rasa, wah ini ke belakang ini it's yours. Semoga Pak, amin Pak. Tinggal dunianya aja, tinggal dunia di advertising aja nih, kayak brand-brand tetap beriklan. Seperti apa itu aja yang menentukan sebenarnya. Cara beriklan yang seperti apa? Saya rasa ini kesempatan sekarang masuk Amerika, masuk Eropa. Dan kita bisa fight dengan cost yang mungkin lebih murah, tetapi kan namanya kreativitas. Saya yakin kalau saya banyak melihat di internet, saya baca-baca begitu ya,
artis-artis dari Indonesia itu nggak kalah hebat-hebatnya loh, luar biasa loh sebetulnya. Iya. Maka itu sering ternyata loh ini yang buat orang Indonesia toh ya, luar Hmm. biasa ya. Pasti harganya lebih tinggi toh ya Pak ya. Oh, belum tentu. Tapi nggak apa-apa, paling nggak kan exchange rate-nya itu tinggi Pak. Ya. Ya, Oke. pembayaran lebih cepat lah. Terus gimana nih? Kalau sekarang kerja di rumah ada baiknya juga ya. Ini mungkin yang sesi yang terakhir. Kerja di rumah, banyak di rumah, berarti kualitas dengan anak-anak lebih oke ya berarti ya. Sebenarnya sih lebih oke karena di sisi lain kita banyak ketemu anak, terus akhirnya banyak tahu di rumah ini mana hal-hal yang harus diperhatiin, mana yang kemarin selama kerja repot itu rumahnya akhirnya nggak keurus. Itu jadi lebih detail ngelihatnya, atau bahkan ngelihat anak. Kalau anak saya kan yang kecil itu 1,5 tahun. Nah itu tahu-tahu hari ini bisa apa, besok bisa apa. Itu jadi ngikutin terus perkembangannya. Jadi kadang-kadang ya kalau pandemi itu dibilang negatif juga memang ada negatifnya. Tapi kalau kita melihat, oh iya ya, kalau enggak begini saya tidak dapatkan yang itu ya kadang-kadang. Iya, benar. Kalau banyak hal-hal positif juga sih akhirnya sebenarnya gitu. Makanya kemarin pandemi awal 2 minggu awal itu ketika saya mikir kayak buset ini bangunan baru jadi, kenapa ada kondisi kayak gini gitu. Jadi sempat kayak bisa dibilang ini overthinking kayak ini gimana ya nanti bayarnya apa ya gitu ya. Pada akhirnya mungkin sekarang bukan ngomongin tentang duit ya, lebih ngomongin tentang waktu, gimana kita akhirnya punya quality time dengan keluarga, kita bisa belajar mengenai era digital yang sebenarnya seperti apa, terus gimana cara mengkoordinasi sebuah tim dari jauh. Itu kan semua pelajaran, semua hal-hal baru yang kita nggak pernah pelajarin sebelumnya, akhirnya kita belajar, terus akhirnya jadi kayak ini ke depan mau dirubah seperti apa. Itu banyak hal-hal yang akhirnya kita bisa mikirin itu gitu. Kalau sebelumnya kan sibuk di perjalanan, sibuk ketemu ini, ketemu itu. Karena nggak bisa ketemu, jadi banyak hal yang dipikirin, banyak hal yang kemarin terbengkalai akhirnya bisa diselesaikan. Lebih efektif kerjanya gitu. Lebih bisa belajar, kayak kan banyak orang yang kayak manajemen waktunya akhirnya kacau karena di rumah jadi nggak pernah tahu Sabtu Minggu kan. Kerja terusnya. Kalau buat saya jadi belajar kayak, oh ya ini harus stop. Oh, jam sekian harus kerja. Dan akhirnya saya pribadi selama 2019 kemarin olahraga kan berkurang. Nah, malah justru COVID ini saya punya waktu. Jadi kayak harus ya. Iya, kayak nggak ngomongin duit gitu. 2020 ini nggak ngomongin duit, lebih ngomongin skill yang kita punya, kita olah lebih dalam, waktu yang selama ini kita nggak bisa punya, jadi punya. Itu kalau buat aku sih ngeliatnya kayak gitu sih, Pak. Terpikir nggak ya, satu hari ada yang namanya Adrianka Angka Digital Academy, AA Academy? Waktu itu udah sempat kepikir sih, Pak. Cuman, ini kekurangan saya ya, kekurangan. Jadi lebih ke kayak, apa yang saya pikirin sebenarnya ada nih, cuman eksekusi yang seringkali saya terbengkalai sama pekerjaan yang harus saya selesaiin. Akhirnya bikinnya kayak kemarin webinar, jadi kayak bukan sebuah pelajaran yang bersambung, tapi sekali selesai gitu. Jadi kita bikin rutin kemarin setiap 1 bulan sekali. Nah nanti sebenarnya bisa aja Pak kayak gitu. Itu salah satu cara regenerasi. Gitu. Dari situ, dari akademi itu kita meregenerasi yang udah jenuh, yang memang udah biasa kan
biasanya kalau udah 5 tahun, 7 tahun, biasanya jenuh, Pak. Mereka cenderung turun atau bahkan buka bisnis lain. Nah, kita sebagai company udah siap dengan murid-murid baru itu. Karena mungkin ya, tadi hasil dari ngobrol-ngobrol, terus saya sambil pikir, mungkin sekarang ini bisa mungkin ya bisa menjadi satu peluang bahwa karena Adrianka ini kan sudah punya nama besar, jadi orang juga akan ingin berguru. Saya sih sangat berharap satu hari bisa melihat ada akademi, dan karena saya tipe orang yang suka belajar sama orang ini bukan teori ya, langsung ilmu terapan begitu loh. Dan itu mungkin 3 bulan, jadi siapa tahu satu hari ada yang namanya AA Academy 3 bulan sekolahnya. Wah, mikrolemani loh. Jadi bener. Muridnya dari mana-mana, Pak. Building kan sudah punya nih, building kan sudah punya. Ya kan? Nah, tapi saya pengennya lebih ke daerah, Pak. Karena gini, kalau selama ini saya juga sempat bikin workshop di Surabaya, di Malang, di Jogja. Kayak antusiasnya mereka cukup tinggi. Karena mereka nggak pernah punya pengalaman itu di daerahnya. Gitu. Jadi saya sempat kepikiran nomor 1 sih di Surabaya sebenarnya. Waktu itu udah mikirin 2020 apakah kita perlu buka satu kantor di situ. Sebenarnya lebih ke kayak kantor iya, akademi iya. Jadi kayak kan beberapa anak magang di Surabaya, Pak, yang sering kita kasih pekerjaan as a freelance gitu. Nah, kita bukain kantor, kerjanya di situ, kita online, terus selebihnya ruangannya untuk kayak gitu, kayak workshop, ya bisa dibilang akademi lah, tapi di daerah. Nanti ketika mereka oke, langsung ke dunia kerja yang udah kita siapin, yang dari Jakarta kita siapin gitu ya, tinggal online aja. Sebenarnya waktu itu udah mikirnya gitu. Karena ini adalah memang era digital, Bos. Mau tidak mau harus benar-benar. Kalau ya karena saya memang tidak punya keahlian di dunia digital selain biasa hanya sebagai user. Iya. Oke, seru sih, Pak, seru sih. Seru sih. Ngajarin orang terus bisa itu sesuatu yang nggak bisa dinilai sama uang. Ya kalau saya ini memang orang yang seneng sesuatu gitu ya, kayak masih ingat ya sebagai penutup. Saya dulu itu ketika anak saya itu masih SD, ya, saya panggil orang yang bisa Photoshop. Orang kalau ngeles kan les matematika, les apa. Saya panggil guru ke rumah ngajarin anak saya Photoshop. Jadi lesnya les Photoshop. Waduh. Wah, itu jarang tuh orang tua kayak gitu, Pak. Iya, makanya habis ini anak saya tak leskan ke AA aja. Boleh. Nanti kalau ke Surabaya lah, ketemu saya. Anak saya sendiri tuh senengnya itu makeup artis gitu. Tapi saya bilang, sekarang segala sesuatu itu harus dikawinkan dengan digital ya. Mungkin ini jawabannya lah dari kita ngobrol ini. Kapan ke Surabaya? Nah ini, Pak. Mungkin tahun depan tahun depan mungkin. Tahun ini nanti tenang, 5 bulan lagi, cepet kok. Masih kembali dulu. Siap, seneng banget ngobrol mengenai digital ini. Saya sendiri berharap segala sesuatunya cepat pulih sehingga ekosistem bisnis sudah bisa berjalan. Kalau daya beli ada, perusahaan itu akan pengeluaran terhadap advertising dan semuanya akan bertambah dan akhirnya muter bisnis ini. Tapi saya sangat setuju. Sehat. Yes, yang paling penting kita sendiri sehat. Ketika bisnis sudah kembali lagi to the peak, kita masih ada. Terima kasih. Sampai ketemu. Sebagai penutup, apa ini pesan-pesannya yang ini penting untuk anak-anak yang hobi digital imaging mungkin? Pesan terakhir dari senior. Oke, kalau yang hobi sih sebenarnya lebih ke ya selama kalian suka lakuin maksimal. Kalau belum menghasilkan sesuatu mungkin memang nanti semesta akan mengantarkan Anda ke misteri. Tahu-tahu ketemu sama PC. Yang penting suka lakuin yang terbaik, udah gitu.
Oke, lakukan yang terbaik, terus berusaha maju pantang mundur gitu ya. Ya, setia sama hal-hal yang kecil. Oke, siap, sangat setuju. Oke, thank you. Sampai ketemu, salam hormat untuk keluarga. Sampai ketemu nanti di Surabaya. Salam Oke, bertahan siap. hidup. Sampai ketemu. Terima kasih. Seperti biasa sebelum kita berpisah, jangan lupa di-subscribe dan lonceng notifikasi dinyalakan agar setiap konten yang menarik begitu on di YouTube, Anda orang nomor 1 yang bisa melihatnya. Sampai bertemu di Survival Talk berikutnya. Saya Papa Chang mengucapkan salam bertahan hidup.